Jadi boleh nggak sih perkenalan dulu namanya siapa? Boleh, kenalkan nama aku Aurelia Dwi. Halo, aku Katarina. Halo, nama aku Valencia. Halo semuanya, jadi nama aku Olin. Jadi kita kan sama-sama orang Katolik nih ya. Jadi aku mau tanya-tanya ke kamu seputar tentang bunuh diri atau membunuh ya. Karena di kalangan sekarang ini ya, di masa sekarang ini banyak banget yang bunuh diri atau membunuh gitu. Jadi aku pengen tahu pandangan gereja Katolik sama pandangan kamu sendiri sebagai orang Katolik itu kayak gimana, oke? Jadi kita langsung aja mulai ke pertanyaan yang pertama. Jadi nih aku mau tanya ke kamu, apa sih pendapat gereja itu mengenai tindakan bunuh diri? Gereja itu melihat bunuh diri sebagai suatu tindakan kejahatan terhadap diri sendiri, melecehkan martabat luhur dan sebagai cerita Allah. Kalau menurut dari pandangan gereja sendiri itu tidak boleh karena itu sangat menentang sebagai citra Allah, mengandung citra Allah. Oh, jadi sangat bertentangan dengan citra Allah gitu. Kalau menurut gereja itu benar-benar menentang banget tentang bunuh diri. Karena bunuh diri itu termasuk merusak harga diri sebagai citra Allah. Jadi kalau menurut pandangan gereja itu bunuh diri itu merusak citra Allah ya? Iya, benar Iya, banget. oke. Kalau menurut aku, gereja tidak membenarkan tindakan bunuh diri karena hidup manusia hanya milik Tuhan dan tidak ada satupun yang berhak mengakhiri hidupnya. Oke, jadi gereja Katolik tentunya tidak membenarkan dan tidak merestui sama sekali tindakan bunuh diri. Karena gereja itu mengajarkan kepada umatnya bahwa kita tuh harus bertanggung jawab dengan hidup kita, dan nggak ada satu orang pun atau siapapun yang berhak mengakhiri hidup kita kecuali Tuhan. Berarti bunuh diri itu gereja itu sangat melarang yang namanya bunuh diri ya. Betul. Iya, oke. Nah, tadi kan pandangan gereja ya. Nah, kalau pandangan kamu sendiri nih tentang tindakan membunuh, gimana kok pandangan kamu? Kalau pandangan aku sendiri sih, tindakan membunuh atau bunuh diri itu sama aja kayak kita tuh buat jahat sama Tuhan. Karena kita merusak dan memutuskan hidup orang, padahal Tuhan yang ngasih hidup ke kita. Menurutku, bunuh diri merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang. Hal itu tidak benar adanya. Menurutku tindakan membunuh itu sangat kejam karena itu bertentangan dengan Allah, karena bunuh diri itu dosa yang tak terampuni. Menurut saya itu membunuh itu tindakan yang kejam dan menentang perintah Allah. Pandangan aku dari bunuh diri itu sangat tidak boleh karena itu sudah menentang gitu loh. Jadi kayak kan Katolik itu sangat, kalau bunuh diri itu sangat berdosa yang tak terampuni gitu. Jadi menurut aku sendiri bunuh diri itu tindakan yang sangat-sangat tidak boleh. Karena bunuh diri itu sama seperti kita membunuh orang lain, dan tindakan itu menyakiti hati orang-orang sekitar kita, dan pastinya orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa berat dari Tuhan. Oke, jadi kamu sangat menolak. Iya. No. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga. Mendekatkan diri kepada orang-orang dekat yang terpercaya. Ya, dengan cara ini orang di sekitar kita dapat membuat hidup kita menjadi aman. Kalau dari aku itu berani untuk bercerita terhadap orang terdekat dan berani untuk berkonsultasi, terus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut aku sih mending buat menepis pikiran itu, kayak buat mencoba untuk kayak bunuh diri itu kita jangan boleh, karena kita harus jadi tempat bercurhatnya dia untuk mencari solusinya kayak gimana. Iya, jadi berarti kita hanya perlu mengajak mereka buat komunikasi ya. Iya. Coba buat lebih ke cerita ke temen ataupun ke keluarga, ke orang yang kita percaya. Tapi kalau misalnya emang kita lagi nggak punya orang terdekat yang bisa kita percaya, coba buat ke psikolog, atau enggak coba buat ke mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Menurut aku, tindakan yang harus dilakukan adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kita harus lebih lagi berdoa, lebih lagi. Kalau misal kita punya masalah ya kita harus
bilang ke Tuhan. Kalau kita punya iman yang kuat, pasti pasti kita percaya kalau Tuhan akan membantu menyelesaikan masalah-masalah kita tanpa mengakhiri hidup kita. Karena itu nggak boleh. Oke, jadi bunuh diri itu bukan solusi yang tepat. Bukan ya? solusi yang tepat. Iya, benar. Sebisa mungkin tuh terbuka cerita ke orang yang dipercaya, ke orang terdekat, atau mungkin bisa ke psikologi, menceritakan tentang masalah yang dialami atau apapun itu yang dirasakan sampai dia lega. Pikirannya untuk bunuh diri itu bisa hilang. Lalu yang terpenting itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus rasa yang ingin bunuh diri itu bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih baik, seperti hal yang disukai, mungkin healing, kayak gitu. Gereja itu sangat membuka gitu kan, membuka untuk dia lebih terbuka sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan untuk membantu dia untuk kayak berdoa. Jadi gereja ini sifatnya sangat terbuka sekali ya buat semua orang. Gereja membantu dia untuk lebih dekat kepada Tuhan, terbuka, dan juga yang paling utama adalah berdoa. Gereja memberi kasih yang besar, memberikan rasa nyaman, dan memberitahu jika Tuhan ada untuk kita. Nah, menurut yang aku baca dan yang diajarkan oleh guru agama aku, gereja itu perlu mendiskusikan tentang bunuh diri secara lebih terbuka, terutama kepada kaum muda dan mereka yang bergumul dalam pemikiran untuk melukai diri sendiri gitu. Gereja itu selalu mengajak kita selalu terbuka untuk bisa menceritakan apapun yang kita rasakan, apapun masalah kita. Lalu gereja itu mungkin mengadakan kayak sosialisasi atau webinar itu tentang bunuh diri, bahaya bunuh diri. Jadi di sini gereja itu sangat terbuka ya kepada siapapun, apalagi yang punya pikiran buat pengen bunuh diri, gereja sangat terbuka untuk menolong mereka. Jadi sebisa mungkin mencegah. Dengan lebih dekat ke kaum muda, misalnya kayak ke anak-anak OMK, kayak tanya-tanya gimana kamu sehariannya di sekolah, di keluarga, ya pokoknya nanyakin kabar-kabarnya mereka lah. Kalau misalnya kita nanyakin kabar mereka, mungkin mereka bakalan terbuka buat cerita masalah mereka ke gereja. Terus juga bisa dengan membuat webinar tentang bahayanya bunuh diri itu apa. Nilai kehidupan seseorang itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting karena kita ini kan sudah diciptakan oleh Allah, serupa dengan citra Allah, dipunyai oleh Allah. Jadi orang lain bahkan kita sendiri pun gak ada berhak sedikit pun untuk mengambil atau mengakhiri nyawa. Karena gereja dan Tuhan sendiri juga mengajarkan bahwa setiap manusia itu harus memiliki nilai kehidupan yang baik dan luhur. Jadi setiap manusia harus memiliki kayak nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, dan tentunya perdamaian. Itu penting. Karena itu sudah ada rohani jasmaninya dalam diri kita atau pandangan juga gereja juga. Karena gereja mengajarkan kita untuk cinta kasih, damai, dan juga rendah hati. Kehidupan sangatlah penting untuk kita. Kita tidak ada hak untuk mengakhiri hidup kita sendiri. Kita tuh diciptakan sama Tuhan serupa dengan Dia, dengan kasihnya Dia. Jadi Tuhan itu pasti tahu jalan yang terbaik buat kehidupan kita. Kita pasti udah disediain skenario yang baik banget buat kita. Sedangkan kalau misalnya Tuhan itu ngasih cobaan ataupun masalah dan kalian lebih memilih untuk menyerah, bunuh diri, itu berarti kayak kalian itu ngecewain Tuhan aja. Karena Tuhan itu ngasih persoalan atau masalah itu karena percaya sama kalian kalau kalian itu kuat, kalian itu bisa ngejalanin itu. Jadi kalau misalnya punya pemikiran atau udah nyerah banget, coba minta tolong ke Tuhan gimana jalan keluarnya, pasti Tuhan itu nolong kita bagaimanapun caranya. Thank you ya udah mau jawabin pertanyaannya. Membunuh itu kalian boleh apa enggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena Bunuh diri boleh nggak? No, itu nggak boleh. Iya. Kok nambah itu sama bunuh diri nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, kenapa? Karena kalau di kita itu kalau misalkan membunuh ya Kalau membunuh itu seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. iya. Oke, Pak.
terutama bunuh diri ya. Kalian jangan sekali-sekali memikirkan hal itu, nggak boleh, karena kita hidup itu dianugerahi oleh Tuhan. Jadi kita tuh hidup dikehendaki oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berhak untuk mengakhiri hidup kita. Kalau kita mengakhiri hidup kita sendiri, itu akan membuat diri kita berdosa dan tidak memiliki kehidupan kekal.